Halo, namaku Rizal. Sampai sekarang, setiap kali melintasi jalur Pantura di Jawa Tengah, aku selalu teringat satu kejadian yang membuatku tidak pernah lagi berani asal berhenti makan di warung yang sepi, apalagi saat malam hari. Kejadian ini memang sudah lama, tapi masih kuingat sampai sekarang. Peristiwa itu terjadi sekitar pertengahan tahun 2014-an. Saat itu aku bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan distributor alat pendingin. Pekerjaanku mengharuskanku berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah kota untuk memperbaiki mesin di toko atau gudang pelanggan. Nah, pas di hari itu aku kebetulan mendapat tugas di salah satu daerah di pesisir utara di Jawa Tengah. Namun, pekerjaan yang seharusnya selesai di sore hari, tapi ternyata molor hingga menjelang maghrib. Dan setelah semuanya beres, aku langsung bersiap-siap untuk pulang menggunakan sepeda motor. Saat itu, perjalanan menuju rumah masih cukup jauh karena harus melewati jalur Pantura yang cukup panjang. Singkat cerita, malam pun tiba dan aku masih di perjalanan. Lampu-lampu kendaraan saling berpapasan, truk dan mobil pun cukup ramai di saat itu. Ya mungkin wajar, karena hari itu pas di hari Senin. Di sisi kanan jalan terlihat deretan tambak yang gelap. Sedangkan di sisi kiri dipenuhi sawah dan beberapa rumah penduduk yang jaraknya cukup berjauhan. Nah, karena dari siang hingga sore tadi aku belum sempat makan, dan akhirnya perutku pun mulai terasa lapar. Tanpa pikir panjang karena rasa lapar ini, lalu aku memutuskan untuk mencari warung sederhana, hanya untuk mengisi perut dan tenagaku sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, sekitar 20 menit aku belum menemukan atau melihat warung. Tapi akhirnya enggak lama aku melihat sebuah gerobak bakso di pinggir jalan. Gerobaknya bercat hijau tua dan berdiri di depan bangunan semi permanen. Ya, seperti gerobak bakso yang sedang mangkal pada umumnya itu. Dan lampunya hanya satu, menggantung di gerobak itu dengan cahaya berwarna kuning redup. Tapi yang membuatku heran saat itu, kenapa penjual bakso itu mangkal sendirian. Mungkin memang biasa mangkal di sini kali ya, pikirku saat itu. Karena memang benar, tidak ada warung atau penjual lain di sekitarnya. Udahlah, waktu itu aku langsung melipir dan parkir menghentikan motorku. Kalau nggak salah ingat, bapak penjual bakso itu berusia sekitar 50 tahun. Bapak itu keluar dari balik gerobak tersebut. Dari sinilah aku mulai merasa gak enak dan gimana gitu. Seperti ada sesuatu yang janggal. Tadi, setelah bapak itu keluar dari balik gerobak bakso, bapak itu terlihat tubuhnya kurus, wajahnya agak pucat. Namun anehnya, senyumnya ramah, ya seperti penjual-penjual lainnya ketika ada pembeli. "Monggo mas," ucap penjual bakso. Lalu aku mengangguk. Terus aku pesan, "1 mangkok ya pak." Lalu aku duduk di bangku kayu yang terlihat sudah cukup lama belum diganti. Waktu itu suasana terasa sunyi meski kendaraan masih lalu lalang. Mungkin wajar karena hari sudah malam dan ditambah di pinggir jalan. Ya pikirku waktu itu. Entah hanya pikiranku saja atau apa aku tak tahu. Saat itu yang pesan bakso dan pembeli hanya aku saja. Enggak ada orang lain lagi yang mampir untuk membeli. Mungkin hanya perasaanku saja waktu itu.
Beberapa menit kemudian semangkuk bakso pun datang. Aromanya harum seperti bakso pada umumnya. Dan ukuran baksonya pun juga sama. Pokoknya waktu itu enggak ada yang aneh pokoknya. Aku mulai makan perlahan bakso itu. Rasanya memang enak. Bahkan menurutku lebih enak daripada bakso langganan di rumah. Namun, baru beberapa suapan, entah kenapa bulu kuduku mulai berdiri. Seperti ada yang sedang memperhatikanku makan. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, namun memang tidak ada siapa-siapa. Cuma ada beberapa kendaraan saja yang berlalu lalang di jalan. Di saat itu, aku mencoba untuk menghilangkan perasaan itu. Saat sedang mengambil sambal, tanpa sengaja mataku melihat ke arah belakang gerobak. Di sana ada pohon besar, pohon yang khas yang ada di pinggir pantura. Namun anehnya, di bawah pohon itu seperti ada seseorang yang sedang berdiri. Entahlah, mungkin waktu itu aku sedang lapar dan capek aja, jadi salah lihat. Dan mungkin hanya bayangan pohon yang terkena cahaya lampu. Dan aku pun kembali melanjutkan makan. Tidak lama kemudian terdengar suara lirih dari arah belakang. Pak, gitu ya guys. Pak. Aku spontan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Dan penjual bakso tetap sibuk meracik bakso. Pak, lagi sepi ya? Tanyaku mencoba mengalihkan pikiranku. Bapak itu hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. Kalau malam memang begini mas. Dan aku tidak melanjutkan pembicaraan. Beberapa menit kemudian sebuah bus berhenti tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku mengira akan banyak penumpang yang turun untuk membeli bakso. Namun ternyata tidak. Bus saat itu hanya berhenti sebentar lalu kembali jalan. Entah kenapa bus itu berhenti lalu jalan lagi. Oh iya, padahal kalau dilihat dari luar, gerobak bakso itu cukup mudah terlihat. Karena aku rasa ada yang aneh, lalu aku mulai mempercepat makanku. Setelah selesai makan dan hendak mau membayar, tanpa sengaja, tangan penjual bakso menyentuh tanganku. Aku langsung terkejut, karena tangan penjual bakso itu sangat dingin. Rasanya seperti memegang batu yang baru diambil dari dalam air. Batu yang diambil dari dalam air kan itu dingin ya guys. Bayangkan aja guys, sedinginnya kayak gitu ya. Tanpa mikir aneh-aneh, aku memberikan uang 20.000 saat itu. Terima kasih mas. Hati-hati. Aduh. Bentar guys. Tanpa mikir aneh-aneh, aku memberikan uang 20.000 saat itu. Terima kasih mas, hati-hati di jalan, ucap bapak itu. Aku mengangguk dan lalu beranjak pergi. Sekitar 15 menit kemudian hujan turun cukup deras. Lalu aku menepi di sebuah warung kopi yang masih buka. Di warung kopi tersebut ada 3 orang supir truk yang sedang duduk sambil minum kopi. Mungkin juga sedang beristirahat waktu itu. Lalu salah satu dari mereka bertanya padaku. Dari arah barat ya mas? Iya pak. Udah makan belum? Sudah. Tadi sempat makan pak. Oh sudah. Tadi sempat makan bakso di pinggir jalan. Namun tiba-tiba ketiga sopir itu saling berpandangan. Gerobaknya hijau, ucap salah satu sopir itu. Aku mengangguk. Iya. Suasana langsung berubah hening. Salah seorang sopir yang usianya paling tua menggeleng pelan. Oh, mas bukan orang sini ya? Tanya sopir itu. Iya pak, bukan.
Pak sopir itu kemudian Pak sopir itu menghela napas sebelum menjawab, "Kalau lewat situ lagi, jangan berhenti ya mas." Karena dengar perkataan Pak sopir itu, aku pun mulai penasaran. "Kenapa memang, Pak?" tanyaku. Pak sopir itu menatap keluar warung seolah memastikan hujan masih cukup deras. "Gini mas, benar apa enggak ya? Oh, gini mas, benar apa enggak ya? Orang sini percaya kalau penjual bakso itu punya pesugihan." Aku hanya tersenyum kecil setelah mendengar jawaban dari Pak sopir itu, karena aku pikir itu hanya cerita saja. Namun Pak sopir itu melanjutkan ceritanya. Menurut warga sekitar, dulu bapak penjual bakso itu hidupnya sangat susah. Warungnya selalu sepi. Bahkan ada hari-hari ketika dagangannya tidak laku sama sekali. Lalu suatu ketika dia menghilang selama beberapa minggu. Dan saat kembali semuanya berubah. Warungnya mendadak terkenal dan dia menjadi banyak uang. Lalu dia membeli tanah, membeli sawah, dan membangun rumah yang cukup besar di belakang warung. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Yang membuat warga semakin curiga adalah kebiasaannya menutup warung setiap malam Jumat Kliwon. Konon, malam itu dia melakukan ritual di belakang warung. Tidak ada warga yang berani mendekat. Beberapa orang pernah mengaku melihat bayangan hitam tinggi berdiri di dekat pohon belakang warung itu. Ada pula yang mendengar suara orang menangis menjelang tengah malam. Sejak itulah warga sekitar memilih tidak membeli bakso di sana. Seringnya yang datang dan membeli kebanyakan orang luar daerah. Oh, seringnya yang beli bakso itu luar daerah ya guys. Aku mendengarkan tanpa menyela. Sebagai orang yang tidak mudah percaya cerita mistis, aku tetap menganggap itu hanya rumor. Namun malam itu ternyata belum selesai. Sekitar pukul 11 malam, aku sampai di rumah. Badanku sangat lelah, lalu aku langsung mandi dan terus tidur. Belum lama memejamkan mata, aku bermimpi. Mimpi saat itu adalah aku kembali duduk di warung bakso itu. Di mimpi suasananya sangat gelap. Jalanan sepi dan tidak ada kendaraan sama sekali. Aku melihat si penjual bakso itu berdiri sambil tersenyum. Di belakangnya berdiri beberapa sosok hitam tanpa wajah. Mereka hanya diam dan tidak bergerak sama sekali. Ya, kayak patung. Di mimpi, penjual itu berkata pelan, "Datang lagi ya mas." Saat itulah semua sosok hitam menoleh bersamaan ke arahku. Dan aku langsung terbangun dengan napas terengah-engah, seperti orang habis lari. Saat itu, kupikir hanya mimpi biasa. Namun sejak malam itu setiap pukul 3 dini hari aku selalu terbangun. Entah kenapa tiba-tiba kamar terasa sangat dingin. Dan beberapa kali aku mencium aroma seperti kuah bakso. Padahal di rumah tidak ada yang memasak. Gangguan itu berlangsung hampir seminggu. Dan aku mulai gelisah. Ibu sampai bertanya kenapa wajahku terlihat pucat dan kadang merasa takut. Aku hanya menjawab, ya mungkin terlalu lelah bekerja saja. Beberapa bulan kemudian aku kembali mendapat tugas melewati jalur yang sama. Kali ini perjalanan dilakukan pada siang hari. Karena penasaran, aku sengaja berhenti di dekat lokasi warung tersebut. Gerobaknya masih ada, namun sudah berdebu. Dan bangkunya pun kosong. Oh, bangkunya kosong, nggak ada bangku kali ya guys. Dan tidak ada aktivitas sama sekali.
Saat itu aku melihat seorang bapak sedang menyapu halaman rumah di seberangnya. Lalu aku menghampiri bapak tersebut dan bertanya, "Pak, warung bakso ini tutup ya?" Beliau hanya mengangguk. "Sudah lama, Mas." "Penjualnya kemana ya, Pak?" tanyaku. "Sudah meninggal, Mas." Dek, aku langsung kaget. Diam tanpa kata-kata lagi saat itu. Lalu bapak itu berkata, katanya sakit mendadak. Setelah itu anak-anaknya tidak ada yang mau meneruskan usaha ini, Mas, ucap bapak itu. Setelah aku mendengar jawaban bapak itu, aku hanya mengangguk pelan tanpa pertanyaan lagi. Saat hendak kembali ke motor, tanpa sengaja mataku mengarah ke belakang warung itu. Aku melihat di bawah pohon besar yang dulu kulihat saat malam itu. Ada sesosok pria berdiri yang membelakangiku. Tubuhnya kurus, bajunya putih kusam. Namun saat aku mengedipkan mata, sosok itu hilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, aku buru-buru menyalakan motorku dan pergi. Namun sebelum pergi, bapak tadi sempat berkata kepadaku, "Orang sini tidak pernah tahu apakah cerita pesugihan itu benar, Mas. Tapi sejak dulu, hampir semua warga lebih memilih membeli bakso di tempat lain." Aku tidak menjawab. Aku hanya senyum dan mengangguk lalu berpamitan untuk jalan. Singkat cerita, sejak kejadian itu aku selalu teringat satu hal. Mungkin semua yang kualami hanya kebetulan, mungkin juga hanya rasa lelah setelah perjalanan jauh. Tetapi setiap kali mengingat dinginnya tangan penjual bakso itu, warung yang selalu sepi, serta mimpi yang terus datang selama beberapa malam, aku tidak pernah bisa benar-benar menganggap semuanya sebagai kebetulan. Hingga hari ini, jika lapar saat melintasi jalur Pantura, aku hanya berhenti di warung yang ramai oleh orang. Bukan karena takut pada cerita pesugihan. Bukan karena takut pada cerita pesugihan, melainkan karena pengalaman malam itu mengajarkanku bahwa tidak semua tempat yang terlihat biasa menyimpan kisah yang biasa pula. Kadang justru warung yang paling sepi menyimpan rahasia yang tidak pernah ingin diketahui oleh orang yang kebetulan singgah di sana. Pantura memang banyak cerita.